Ya, pada video kedua ini kita akan coba membuat visualisasi yang pertama. Ini kita lihat di sebelah bawah ada sheet, kemudian nanti kita akan membuat beberapa sheet. Lalu kemudian nanti kita akan bisa juga membuat dashboard dan story baru. Sekarang kita coba klik saja sheet 1. Kita lihat, tunggu sebentar. Nanti kita lihat, Tableau akan memberikan beberapa menu di sebelah kiri. Kita lihat di sini file yang kita gunakan adalah Global Superstore Orders, dan kita lihat di sini Tableau akan memberikan dua bagian utama. Yang pertama adalah dimension dan measure. Sekarang kita coba saja ambil salah satu dari dimension, yaitu kategori. Kita drag saja ke rows. Sekarang kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa Tableau akan menunjukkan tabel yang berisi kategori, di mana ada 3 kategori dari tabel Global Superstore Order, yaitu Furniture, Office Supplies, dan Teknologi. Ya, lalu kemudian kita bisa tambahkan data yang kedua, yaitu kita ambil dari dimension, yaitu segmen. Kita drag aja terus. Nah, maka sini akan sudah terlihat bahwa segmen, yaitu consumer, corporate, atau home office, ini akan dikategorikan berdasarkan furniture, office supplies, dan teknologi. Lalu kemudian di kolom ini kita lihat belum ada data apapun yang terlihat, maka bisa kita ambil dari bagian measures. Kita coba drag bagian quantity yang akan kita drag di bagian kolom. Kita lihat, akan muncul grafik batang seperti ini yang sudah memperlihatkan berapa banyak jumlah segmen pada kategori-kategori tertentu. Ya, dari visual ini saja kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita lihat data consumer di bagian office supplies ini cukup yang menempati posisi paling tinggi secara quantity. Tapi kita bisa tambahkan yang lain. Kita bisa tambahkan market. Kita ambil dari dimension, ini kita coba lihat market, kita tambahkan di bagian kolom. Sekarang kita bisa lihat visualisasi yang menunjukkan bahwa quantity dari segmen consumer, corporate, dan home office pada beberapa kategori dari market-market yang ada. Seperti kita lihat di sini, ini ada yang dari Afrika, Asia Pasifik, Europe, Latam, dan USGA. Nah, kita lihat di sini Afrika masih terlihat secara quantity masih sedikit, yang masih bisa kita improve untuk lebih banyak lagi. Sedangkan di market yang lain, Asia Pasifik, Europe, Latam, dan USGA terlihat sudah lebih dewasa. Ya, kita bisa lihat ada beberapa informasi yang bisa kita ambil dari dimension dan measures. Dimension ini cenderung data-data yang sifatnya discrete dan kategorikal, seperti kategori tadi, market, dan lain sebagainya. Dan di bagian measure ini yang sifatnya berupa angka-angka, ya, seperti profit, quantity, sales, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya kita akan coba visualisasi yang kedua, di mana jika visualisasi yang pertama ini mungkin tidak kita butuhkan, maka kita bisa menghilangkannya, tidak perlu kita drag satu-satu, tapi kita bisa mengambil menu clear bagian ini, tinggal kita klik saja, maka akan bersih dari visualisasi kita yang pertama. Nah, sekarang bisa kita coba visualisasi yang kedua. Kita mau melihat data sales, penjualan. Kita ambil dari measure, bisa drag aja langsung di sini. Ya, tinggal kita drag saja ke sini, kemudian kita bisa lihat ini adalah data sales atau penjualan dari perusahaan ini sebanyak sekitar 12 million, ya, 12 juta US dollar.
Kemudian kita bisa lihat dalam periode waktu penjualan ini dengan mengambil data dari dimension. Kita ambil order date ya, order date ini bisa kita drag di bagian columns. Ini kita lihat akan terlihat data penjualan atau sales dari kurun waktu 2012 hingga 2015. Ya, oke. Ini kita bisa lihat data penjualan ini dari 2012 hingga kurun waktu 2015. Dari tahun ke tahun terlihat meningkat. Kemudian kita lihat bahwa di bagian kolom ini tabelir sudah bisa mengelompokkan tahun ini yang bisa kita drill down ke beberapa informasi. Kita lihat, kita klik, akan muncul quarter, maka visualisasinya akan memunculkan data penjualan dari 2012 hingga 2015 per kuarter 1 hingga kuarter 4. Kita lihat 2012 dari kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4 terlihat tumbuh, begitu juga dari tahun ke tahun. Namun kita bisa juga melihat dari kurun waktu tahun 2012 hingga 2015 pada tiap kuarternya. Kita tinggal drag saja ke sebelah kiri. Maka kita bisa melihat visualisasi dari tahun 2012 hingga tahun 2015 pada tiap kuarternya. Kita lihat di sini, kuarter 1 pada 2012 hingga 2015 terlihat juga tumbuh. Begitu juga pada kuarter kedua, kuarter ketiga, dan kuarter keempat. Kemudian kita bisa juga menampilkan secara visual dengan bentuk yang berbeda, yaitu kita coba dengan dimensi warna. Layer ini kita drag saja ke bagian colors. Nah, maka di sini kita lihat tampilan visualnya akan lebih sederhana, tidak lagi 4 tampilan seperti tadi, tapi cukup dengan satu tampilan di mana tahunnya akan diwakili dengan warna. Kita lihat warna merah ini 2015 pada legend ini, kemudian warna hijau 2014, warna orange 2013, dan warna biru tahun 2012. Kita lihat ini akan terlihat dari kuarter 1 hingga kuarter 4 pada setiap tahunnya. Dan ini akan berguna untuk data-data lain seperti data telekomunikasi yang bisa juga kita tampilkan dengan cara penyajian seperti ini. Lalu kemudian kita bisa juga melihat data tampilan ini dari bulan ke bulan. Kita bisa lihat di sini ada tanda plus, kita klik, makanya akan muncul month yang akan menampilkan data per bulannya. Tapi ini kelihatan kurang baik, maka bisa kita hilangkan saja. Tapi kita bisa ganti saja dia dengan cara mengklik sebelah kiri, kemudian kita ganti quarter tadi dengan month. Maka kita lihat akan ditampilkan data penjualan dari tahun 2012 hingga 2015 secara informasi per bulan dari Januari hingga Desember. Kita lihat data penjualannya cukup baik dari Januari hingga Desember, kelihatan tumbuh, namun di bagian Juli ada kelihatan menurun. Nah, ini adalah visualisasi kita. Lalu jika kita ingin melihat data penjualan ini tidak berdasarkan jumlah penjualan atau sum, maka kita bisa menggantinya dengan cara mengklik, kemudian kita lihat di sini bagian measure. Ini ada beberapa bentuk statistik yang bisa kita gunakan, apakah sum, average, median, atau yang lain sebagainya. Kita coba pilih yang rata-rata saja. Ini terlihat rata-ratanya pada bulan Januari hingga Desember pada tiap tahunnya terlihat cenderung bergerak di antara 200 hingga 250. Lalu jika kita memang ingin menggunakan kembali tidak dengan average tapi dengan sum atau penjumlahan penjualan tadi, maka kita bisa kembalikan dengan Ctrl Z atau kita klik saja undo sebelah kiri, maka ini akan kembali visualisasinya menggunakan sum. Lalu kemudian kita
karena ini adalah tren penjualan, maka kita bisa melihat beberapa fitur kalkulasi yang disediakan oleh Tableau. Kita klik di sini. Di sini ada Quick Table Calculation. Di sini kelihatan ada beberapa macam, ada running total, different, dan seterusnya. Kita coba lihat year over year growth-nya, karena ini adalah tren penjualan. Kita coba klik. Nah, di sini kita lihat akan ada 3 line. Kenapa ada 3 line? Karena di tahun 2012 ini tidak ada data pembandingnya. Kita lihat di sini di warna merah, kita lihat tahun 2015 ini year over year growth-nya dibandingkan tahun sebelumnya 2014 adalah 21,13% pada bulan Januari. Kita lihat nih pada bulan Februari dan seterusnya hingga bulan Desember. Kemudian yang di line orange ini adalah year over year growth-nya di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2012. Kemudian ini yang warna hijau adalah 2014 dibandingkan dengan 2013. Nah, ini kita lihat ada 3 line. Jika kita ingin tetap melihat 4 line secara penjualan, kita bisa juga menunjukkan tersebut dengan cara kita infokan informasi sales ini. Kita drag saja sales ini ke bagian rows. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini akan munculkan salah satu visualisasi baru di bawah, di mana ini adalah memunculkan data sales penjualan dari Januari hingga Desember dari tahun 2012 hingga 2015. Kita lihat di sini. Dan ini jadinya ada 2 grafik, di mana di bawah ini adalah data sales penjualannya dan di atas adalah data year of year growth-nya atau pertumbuhannya. Nah, kita ingin mengembedkan informasi yang di atas ini kepada visualisasi yang ada di bawah agar tidak kelihatan banyak visualisasi seperti ini. Kita bisa lakukan itu dengan cara menambah dimensi baru, yaitu kita drag saja yang sum sales ini kepada tooltip. Nah, kita lihat di sini, ini akan ada 4 grafik atau 4 garis yang memberikan informasi dari tahun 2012 hingga 2015. Teman di sini kita lihat ada tambah informasi salesnya. Ya, ada informasi salesnya dari 4 line ini. Kita lihat bahwa informasi salesnya sudah masuk kepada tooltipnya dan juga ada informasi year over year growth-nya ya, kita lihat.